ada lagi 5, 10, 20, terus 50, 100, 500 sama 1000 di sini. Itu rokok Manchester merah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kulijono TV. Oke, kali ini saya mau sharing-sharing aja pengalaman saya selama 1 tahun di sini. Sambil nunggu sunrise ya sana. Nih, kita di sini sambil ngopi, nunggu sunrise. Untuk lokasi saya berada di ini apa namanya solar tap. Panel surya ya. Ini keliling dari sana sampai ke sana. Keliling sana. Sambil nunggu sarapan juga, karena sarapannya itu jam 6 baru ini mulai sarapan. Oke, lanjut lagi kita sharing-sharing lagi. Untuk selama setahun ini sih ya cukup enak sih, cukup enak, maksudnya ya buat pengalaman aja sih. Mungkin teman-teman Indonesia itu terkendala sama bahasa, mungkin yang nggak fasih-fasih banget, gak lancar-lancar banget bahasa Inggrisnya, itu cukup berpengaruh ke komunikasi. Terus yang kedua itu mungkin makan. Sini makanannya itu tiap hari kare, rasanya itu rasa kare, karena ya itulah di sini tuh mayoritasnya itu orang India sama orang Bangladesh, dan juga ada juga orang lokal juga ada di sini, orang Maldives, Sri Lanka juga ada. Itu makannya kare sih, sepengalaman saya di sini. Karena apa? Karena chefnya juga orang Bangladesh, jadi tiap hari itu pasti ada kare. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Maldives, yang mau kerja di Maldives, khususnya yang proyek ya, kalau yang di resort yang udah jadi itu kayak ya spa apa di hotel gitu, itu makannya udah terjamin sih, pasti enak-enak. Pasti biasanya juga masak sendiri biasanya juga. Untuk teman-teman yang mau kerja di proyek, khususnya proyek ya, itu ya paling enggak itu bawa sambel lah, sambel sasetan itu buat stok. Misal waktu-waktu pengen masakan Indonesia, pengen apa, bosen sama kare, itu bisa buat ini, buat pengganti lauknya. Itu kita lihat dulu ya, sunrise-nya udah muncul itu tuh, kelihatan nggak ya? Kita sponsor dulu.
Itu ada pulau baru yang mau ditebarin, masih diuruk itu. Kemungkinan mau disambungin ke sini sih, ke ini pulau ini. Jadi tiap pagi itu di sini nongkrong saya, nunggu sarapan sambil nyanres sini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bawalah sambal sasetan itu, karena penyimpanan juga lama, itu aman juga dibawa, nggak akan dibawa, nggak akan disita sama bandara, pihak bandara. Terus untuk perlengkapan kayak sabun, rinso, apa-apa itu namanya, deterjen, itu agak sedikit aja bawanya buat kebutuhan misal sebulan 2 bulan lah. Soalnya di sini tuh ada yang jual di sana, ada toko, itu pun produknya dari Indonesia juga, kayak rinso, terus daya juga ada, sabun juga dari Indonesia, Lifebuoy, Dettol, udah nggak asing lah sama merek-merek dagang itu. Terus apalagi ya, untuk jam kerjanya itu, yang pengalaman saya di sini tuh hari Jumat itu libur, setiap hari Jumat itu, karena hari libur nasionalnya itu hari Jumat, weekendnya itu hari Jumat, Sabtu. Jadi tiap hari Jumat itu libur, karena di sini tuh negara Muslim. Jadi ya, kalau orang Muslim sih nggak akan bingung kalau mau Jumatan, mau itu pasti ada. Kayak di sini juga nggak bingung sih, soalnya keluar dari mes itu udah langsung masjid. Cukupnya itu sih, dekat sama masjid. Meskipun nggak besar juga, ya lumayan lah buat Jumatan ada. Terus jam kerjanya di sini tuh, jam kerja mulai jam 7, jadi jam 6 itu sarapan. Jam 6 sarapan, mulai sarapannya ya, karena mulai buka sarapannya. Di sini sarapannya itu roti canai sama kayak apa ya namanya, kayak serondeng tapi masih basah gitu, ini kelapa basah, gurih, rasanya gurih. Tapi ya tetap ada yang lain, tetap kuah kare, nggak jauh-jauh dari kare loh, dari sini. Jadi misal ke sini cocok banget sama bawa sambal, itu recommended banget. Sambil ngopi ya. Oh ya, lanjut lagi. Untuk jam kerja mulai jam 6 itu sarapan, jam 7 mulai kerja, jam 7. Kemudian jam 10 itu ada namanya juice time, jadi istirahat dulu setengah jam untuk ngopi, ngejus, apa ngeteh lah, apa itu namanya, istirahat dulu setengah jam. Lanjut lagi jam setengah 11 sampai jam 12. Jam 12 nya itu makan siang, istirahat siang 1 jam, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 1 mulai kerja lagi. Kemudian ada juice time lagi, coffee time lagi. Jam 4 istirahat setengah jam
sampai setengah 5. Setengah 5 itu mulai lagi kerja sampai jam 6. Jam 6 sudah selesai. Kemudian makan malamnya itu jam 7 mulai buka restonya. Kemudian lagi ya buat teman-teman proyek ini, khususnya yang perokok, itu ini agak problem di sini, agak masalah di sini. Sebenarnya masalah kalau artian nggak apa-apa rokok di sini, tapi bawahnya itu dibatasin daripada bawa banyak-banyak itu terus disita di bandara. Kayak pengalaman kayak temen kemarin, ada temen dari Bali itu bawa beberapa slop rokok, jadi sayang banget itu disita di bandara. Bawa beberapa slop ya itu kemarin itu, kalau nggak salah informasi itu bahwa beberapa 10 slopan lah di bandara itu suruh nebus berapa? 12 juta. 12 juta buat 10 slop. Kan sayang banget duitnya. Daripada bawa segitu banyaknya, mungkin dikurangin aja, bawa secukupnya. Meskipun di sini ada yang jualan rokok, tapi harganya juga lumayan. Karena saya nggak rokok, jadi dengar dari teman-teman itu yang di sini tuh rokok Manchester merah itu, nggak tahu juga apa yang Manchester itu, ada varian yang lain nggak tahu. Itu di sini harganya 120 satu bungkus. Di sini emang gitu sih, negaranya emang dibatasi banget buat rokok. Kalau bawalah bako dari Indonesia. Ya jangan banyak-banyak juga, nanti bawa se kantong gede gitu. Jangan lebih, ya cukupnya lah buat ya cukup kira-kira buat sebulan 2 bulan. Jadi juga ada yang jual rokok bako itu kayak dibungkusin kayak Mas Brand. Kalau ada yang tahu, teman-teman yang tahu Mas Brand segitu, itu di sini harganya itu berapa ya kemarin teman-teman? Sekarang saya nggak rokok kurang lebih sih 220 atau 230 ya, kurang tahu, lupa lagi. Jadi untuk teman-teman yang perokok itu sangat tersiksa banget di sini. Bukan dari barangnya nggak ada barangnya itu, ada rokoknya, tapi harganya ya lumayan mencekik di sini. Itu teman-teman saya yang di sini ada 5 orang yang perokok itu sebulan itu habis hampir 2 juta kalau di uang Indonesia. Karena saya nggak rokok ya senyum-senyum sendiri, untung aja saya nggak rokok di batin jadi. Kemudian untuk mata uang itu sama, namanya rupiah. Kalau di Indonesia itu rupiah, di sini rupiah. 1 rupiah Maldives itu sama dengan 1.000 rupiah Indonesia. Jadi uangnya sih sama, ada pecahan 1, terus 2 juga ada. 1 sama 2 itu koin ya, uang logam gitu. Lalu kalau 5 rupiah ada lagi 5, 10, 20, terus 50, 100, 500 sama 1000 di sini. Bedanya di 500 sama 1000. Kalau di Indonesia kan cuma sampai 100. Ini ada 500 sama 1000. Itu sama kayak 500.000 sama 1 juta.
uangnya juga beda bahannya, bukan kertas kayak gitu. Saya bawa contohnya, apa namanya, mika, kayak mika. Ini yang pecahan 2020 sama ini yang Rp5. Apa kayak bahannya kayak mika gitu. Jadi kalau kena air nggak basah, enak sih, aman dari nggak khawatir sobek lah apa gimana lah. Tuh. Untuk ya kembali lagi di tadi, apa namanya, cemilan, masalah cemilan nih, buat yang teman-teman yang nggak rokok ya, yang rokok juga gitu sih. Sini ada yang jualan, ada ada tokonya, tapi harganya juga ya miring, agak nggak miring sih, mahal, hampir kurang lebih 3 kali lipatnya sama Indonesia. Kayak Oreo yang panjang itu juga ada di sini, harganya 15.000. Tahu sih kalau di Indonesia berapaan tuh? Wah, yang panjang itu Oreo ada di sini. Terus itu harganya 3 kali lipat. Misal di Indonesia 5.000, di sini 15.000. Sprite juga ada, itu yang botol 15.000. Botol berapa mili itu 15.000. Jadi untuk teman-teman yang mau kerja proyek di Maladewa, jangan takut maksudnya ya buat pengalaman aja, buat pengalaman juga, buat pengalaman juga sih. Jadi nggak usah buat untuk pengalaman saya, jangan bawa makanan terlalu banyak. Ini ya sambel lah, khususnya ini agak dibanyakin juga nggak apa-apa, sambel. Kalau cemilan apa sabun itu jangan terlalu banyak lah. Terus di sini itu panasnya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau proyek ke sini, jangan lupa bawa celana panjang, baju panjang buat kerjanya, kacamata jangan lupa juga, karena tahu sendirilah kalau panasnya di pinggir pantai, di pinggir laut itu kayak gimana. Tuh. Terus lagi kalau masalah airnya itu udah tawar, soalnya udah ada filternya di sini. Airnya udah tawar ya, jangan khawatir nanti ada yang mikir mandi di laut apa gimana, masih mandi tiap harinya itu. Kemudian karena di sini pinggir laut dan peraturan di tiap pulau juga beda, itu buat mancing itu ada yang dilarang juga ada yang nggak dilarang. Kalau di sini udah dilarang, soalnya udah mau buka resortnya, takut habitat asli ikan, habitat aslinya itu terganggu juga, mungkin ya tahu juga. Kalau pancing sih bawa aja pancing ya, buat hiburan waktu libur apa gitu. Misal nanti kalau dimarahin berarti itu dilarang, jangan diterusin daripada masalah ya. Apa namanya, hiburan buat baru datang gitu, mancing nggak apa-apa. Kalau ikannya itu luar biasa, ikan di pinggiran itu masya Allah luar biasa, banyak banget, beda sama di Indonesia. Nah di sini nyari GP gitu gampang banget, bawa pakai Mino aja udah itu.
pasti disantol langsung. Nggak susah kalau ini, kalau nyari ikan di sini. Tapi masalahnya itu di ngolahnya, maksudnya kayak bakarnya itu. Di sini menurut saya sih, karena dilarangnya itu bakarnya, takut ya mungkin pulaunya kebakar apa gimana. Mungkin itu alasan utamanya dilarang buat mancing. Bawalah pancing nggak apa-apa, tapi ya cari-cari informasi juga di pulau tersebut boleh mancing. Kalau ikannya sih pasti banyak di sini. Kayak hiu itu, wih, itu di pinggir-pinggir itu banyak hiu. Ikan pari banyak, ikan pari. Itu udahlah, coba komen teman-teman, komen mau nanyain apa. Nah, saya bingung juga mau jelasin apa juga, buat apa namanya, buat ide buat saya juga, buat ide buat saya, kasih masukan mau konten apa, jelasin apa, coba kasih ide. Silakan komen, tanya-tanya apa apa yang mau dijelasin, silakan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe juga, like juga, terima kasih. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.